Doa selesai. Oke, teman-teman tentunya semuanya sudah menyimak ya yang ada di sesi satu dan sesi 2 kemarin di tutorial online-nya, yakni tentang bahan pembelajaran tiga dimensi. Ini nanti kegiatan atau agenda pada kegiatan ini kita akan coba sedikit mereview dari apa materi-materi yang ada di sesi satu dan di sesi 2. Kemudian nanti juga kita akan membahas terkait dengan tugasnya, tugas yang ada di sesi 3 ini. Terus kemudian setelah itu nanti kita diskusi bersama-sama apa saja yang perlu didiskusikan dan ditanyakan. Monggo nanti silahkan kita bahas dan kita selesaikan di tutorial webinar di siang hari ini. Sebelumnya saya sampaikan kemarin di melalui Japri WA ataupun melalui pertanyaan di diskusi itu juga melalui message di e-learning itu banyak yang tanya, Pak, di mata kuliah ini kok nggak ada apa itu pertanyaan diskusi ataupun kehadirannya juga nggak ada. Nah, itu saya jawab bahwa untuk mata kuliah praktikum itu kehadirannya eh, berdasarkan kehadiran saat webinar seperti ini ya. Jadi nanti ada 3 kali pertemuan untuk tutorial webinarnya. Nah, itu kalau 3 kali masuk terus secara penuh, maka kehadirannya 100%. Terus kemudian terkait diskusi, kolom di diskusi di e-learning itu hanya untuk konsultasi maupun pertanyaan terkait dengan perkuliahan ya, Bapak Ibu. Jadi itu bukan diskusi yang sama kayak mata kuliah yang tidak berpraktek seperti itu. Sehingga nanti diskusi pun juga bisa kita lakukan di grup WA saja. Jadi kalau misalkan tidak membuka e-learningnya, bisa diskusi langsung melalui WA grup itu. Monggo yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan secara langsung. Jika misalkan saya eh, pas megang HP dan pas apa ya ada waktu untuk menjawab langsung akan saya jawab seperti itu. Di sini akan saya tampilkan dulu terkait dengan pendahuluan mata kuliah berpraktik ya. Semuanya kelihatan ya? Sudah tampil ya? Nah, ini mata kuliah berpraktik. Jadi nanti eh, tutorial webinarnya ini kita laksanakan 3 kali di sesi ketiga, 5, dan 7. Kemudian di setiap sesi web ini tentunya nanti akan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas. Kemudian, nah ini nanti di ini sudah saya sampaikan tadi terkait dengan mata kuliah praktek itu kehadirannya, absennya saat tutorial webinar seperti ini. Kemudian tidak ada diskusi untuk dinilai. Kemudian terdapat 3 kali itu web di sesi 3, 5, dan 7. Dan kemudian WA Group juga sudah saya sematkan di itu di e-learning. Kemudian ini waktu pengumpulan tugas untuk ini media sederhana 3 dimensi itu di sesi 3, 5, dan 7. Nah, kemudian terkait dengan tugas praktek, ini nanti di media 3 dimensi, ini terdapat 3 kali tugas. Nah, ini, jadi nanti tugas yang pertama setelah webinar ini, ya ini membuat rancangan desain media sederhana 3 dimensi.
saya lihat tadi juga sudah ada beberapa yang mengumpulkan. Nanti misalkan sudah sesuai dengan apa yang kita diskusikan di webinar ini, ya monggo bisa dibiarkan saja. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai, silakan nanti bisa di edit submission. Jadi bisa diganti dengan tugas yang terbaru. Kemudian nanti di sesi kelima, itu ada di tugas kedua, nanti praktik membuat media sederhana tiga dimensi. Jadi rancangan yang sudah dikembangkan di tugas pertama itu dibuat dalam bentuk nyata di praktek kedua. Jadi ya nanti dipertimbangkan juga, jangan membuat rancangan yang kira-kira bisa menyulitkan Bapak Ibu semuanya, ya. Buat saja rancangan yang sederhana ya, karena ini eh, nama mata kuliahnya media sederhana, ya. Jadi nggak perlu yang sifatnya kompleks atau membutuhkan peralatan yang sulit dicari atau ditemukan. Nanti dari situ dikembangkan secara nyata di tugas kedua. Selanjutnya, yang terakhir, setelah ada medianya, ada rancangan, ada medianya dalam bentuk nyata, baru nanti diimplementasikan dalam sebuah pembelajaran. Itu, nah itu terkait dengan tugas praktek. Nah, kemudian sebelum saya lanjut ke tugasnya, ini akan sedikit saya review ya terkait dengan materi yang ada di sesi satu dan sesi 2. Nah, ini. Jadi sebelumnya kita akan coba dulu mengulik terkait dengan perbedaan media dua dimensi dan tiga dimensi. Tentunya mungkin semuanya teman-teman di sini sudah mempelajari ya dua dimensi itu seperti apa, tiga dimensi itu seperti apa, sehingga saya nanti di sini akan sedikit saja mereview materi-materi apa saja yang ada di sesi pertama. Nah, ini Yang langsung banyak ini. Yuk, kita saja pulang. saya, nah ini terkait dengan karakteristiknya ya. Jadi nanti Bapak Ibu secara gamblang itu bisa memahami konsep dari tiga dimensi itu apa. Nah, sekarang saya Ada menguli sampaikan. kulkas, Pak. Jadi dua Pulang, ayo. dimensi dulu itu seperti apa? Udah datang. eh Media dua dimensi itu pada dasarnya adalah media yang hanya bisa dilihat dari satu arah ya Bapak Ibu, ya. Jadi contohnya media dua dimensi itu adalah sebuah gambar, gambar yang ada di dalam kertas. Misalkan HP ini ya, gambar HP ini. Nah, ini saat HP ini ada gambarnya, maka gambarnya itu hanya bisa dilihat dari satu arah. Satu arah misalkan hanya dari depan. Kalau dari belakang, dari samping itu nggak bisa. Nah, itu contohnya media dua dimensi. Nah, biasanya media ini eh, penerimaannya melalui media indera visual atau bahasa Indonesianya mata ya. Bisa dilihat dengan mata, terus kemudian dimensinya hanya dua dimensi panjang dan lebar. Kalau gambar tadi kan hanya memiliki dua dimensi panjang dan lebarnya. Kemudian pesan yang terkandung ya simbol-simbol komunikasi visual, saya kira sudah jelas. Nah, ini terdiri dari titik, lambang, simbol, garis, dan sebagainya. Penyajian secara spontan dan bertahap. Saya kira ini sudah jelas ya. Ya, contohnya adalah media grafis, gambar, bagian grafik, kemudian media papan, dan media cetak. Tentunya yang cetak dalam bentuk visual atau gambar. Kemudian lanjut, nah ini ke media tiga dimensi. Ini langsung di sini ada contohnya. Media sederhana tiga dimensi itu bisa dalam bentuk benda asli, kemudian bisa dalam bentuk spesimen. Spesimen itu semacam itu apa? Prototype. Terus kemudian diorama. Diorama itu ya seperti apa? Sebuah miniatur ya yang tidak hanya sebagai gambar tapi ada dimensinya panjang,
lebar dan tinggi. Terus kemudian model hampir sama dengan diorama. Nah, itu terkait dengan review di materi di sesi pertama. Jadi pada intinya pada sesi pertama ini teman-teman bisa membedakan konsep antara media tiga dimensi dan media dua dimensi ya. Jadi nanti misalkan teman-teman mau membuat gambar, ya berarti gambar yang nggak hanya di kertas saja. Bagaimana kertas itu bisa dijadikan sebuah tiga dimensi. Jadi ada panjang, lebar, dan tingginya. Biasanya seperti itu. Ada nanti beberapa contoh terkait dengan media sederhana tiga dimensi yang mungkin relatif mudah dikembangkan. Terus kemudian kita lanjut review materi yang kedua. Nah, ini proses perancangan. Nah, ini hubungannya dengan tugas teman-teman yang ada di sesi ketiga. Tugas pertama, proses perancangan media dua dimensi dan tiga dimensi. Tentunya fokus kita nanti ke yang tiga dimensinya. eh Lah ini pertama adalah tahapan secara umum. Jadi nanti dalam merancang itu langkah yang pertama adalah teman-teman untuk bisa menganalisis kebutuhan ya. Jadi entah itu kebutuhannya didasarkan pada kebutuhan karakteristik masterinya seperti apa, terus kebutuhan karakteristik siswa seperti apa. Jadi harus didasarkan pada itu. Semakin kompleks kebutuhan itu yang bisa teman-teman tunjukkan, nanti juga akan mendapatkan penilaian yang lebih baik. Kemudian ya telaah dari analisis kebutuhan ini, teman-teman nanti menelaah media sederhana tiga dimensi apa yang bisa dikembangkan untuk kebutuhan ini. Setelah itu baru menganalisis materinya yang dapat dimuat dalam media sederhana tiga dimensi. Ya. Baru yang terakhir adalah mempreview bagaimana kira-kira media tiga dimensi itu ditampilkan. Intinya seperti itu. Nah, ini tadi analisis kebutuhan, identifikasi antara kemampuan dan keterampilan. Ini bisa dibaca sendiri. Saya kira teman-teman sudah bisa eh, membaca ya ini. Ada materinya di di e-learning. Jadi saya hanya mereview sedikit terkait dengan ini. Nah, nanti dalam review teman-teman juga harus mempertimbangkan lima hal ini ya. Lima hal ini yang pertama menyesuaikan jenis media dengan materi kurikulum. Nah, jadi harus dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Jangan kok misalkan teman-teman mau membuat media pada mata pelajaran sekarang pendidikan Pancasila ya, kewarganegaraan. Jangan nanti materinya disamakan dengan yang PMP yang dulu itu kan ada PMP. Jadi kurikulum yang saat ini ada. Kemudian yang kedua adalah keterjangkauan dalam pembiayaan. Nah ini monggo teman-teman nanti bisa menyesuaikan ya. Jadi kalau di situ membutuhkan alat dan bahan yang eh, mengeluarkan biaya atau biayanya yang dikeluarkan relatif relatif banyak, ya lebih baik mencari alternatif yang lain. Jadi diharapkan dengan apa ya alat-alat atau bahan-bahan yang sederhana itu teman-teman bisa mengembangkan sebuah media tiga dimensi. Jadi nggak harus yang bagus, nggak harus yang apa ya mewah. Yang penting dari media tiga dimensi itu nanti teman-teman bisa menyampaikan pesan dari materi yang ada dalam pembelajaran. Kemudian ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran. Nah, ini ketersediaan. Jadi media-media sederhana saja ya seperti kertas, kardus kayak gitu. Jangan nanti kok apa pakai misalkan emas, perak itu kan nggak tersedia ya. Itu apa nggak pokoknya cari yang sederhana saja lah. Karena sekali lagi saya ulangi di sini nama mata kuliahnya media sederhana gitu.
Kemudian ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Nah, ini media pembelajaran ini juga mudah dijangkau, ya seperti ini hampir sama dengan yang pertimbangan ketiga tadi. Intinya itu media yang dikembangkan tidak sulit dalam mencari alat dan bahannya. Kemudian selanjutnya dan ini kemudahan memanfaatkan media pembelajaran. Nah, ini nanti teman-teman bisa mempertimbangkan bahwa media pembelajaran tiga dimensi yang teman-teman kembangkan itu mudah untuk dipakai oleh guru, dipakai oleh siswa, itu bisa diakses dengan mudah, dengan baik, dan tentunya dengan benar. Gitu. Sudah. Nah, sekarang sebelum saya tunjukkan atau saya jelaskan terkait dengan tugasnya, adakah pertanyaan terkait dengan review materi hari ini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya Assalamualaikum ya lanjut. Pak, Oh ya, silakan ya. izin bertanya. Ya, silakan. Bapak untuk tugas tutorial ke-1 itu kan membuat sketsa eh, sketsa untuk pembuatan media tiga dimensi. Ah, Nah, apakah ya. nanti berlanjut ke sesi tugas tutorial ketiga eh, pembuatan aslinya gitu Pak? Ibu suara saya terdengar. Jadi Ya, harus sama. ya, makasih Mbak Anil. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti tugas pertama ini yang akan saya tampilkan, ini tadi kita merancang dulu. Merancang itu seperti apa ya? Seperti nanti deskripsinya, kemudian apa gambar sketsanya secara sederhana. Kalau itu bisa digambar sendiri, lebih baik digambar sendiri. Kalau misalkan bisa dapat dari internet, nah itu ya atau dapat dari apalah media apapun itu ya silakan ditampilkan saja seperti itu. Yang pasti punya gambaran untuk diimplementasikan dalam media yang nyata. Nanti seperti itu. Habis ini saya jelaskan secara lebih jelas lagi ya, Mbak Tria ini ya, panggilannya Mbak Tria, Mbak. Ya, baik Bapak, terima kasih. Bapak mohon maaf, saya off cam ini lagi dua aplikasi Bapak ini. Oke sih, nggak Zoom-nya apa-apa ya. ya. Ya nggak apa-apa, ya, sambil diperhatikan juga. Ya, Ya, Bapak ini kenapa ya bisa bertubrukan gini jadwalnya? ya terima kasih. Mungkin anu kalau yang bisa bertabrakan ini mungkin yang satunya itu bukan dosen dari TP seperti itu sehingga jadwalnya nggak ada koordinasi Oh, dengan apa tutor atau dosen yang lain oh seperti iya. itu Mbak Ana ya mohon maaf. Ya, ya mohon maaf Bapak ya. Saya Ya off ya cam. Tidak bisa ya buka dua kamera jadinya Bapak. Terima kasih. Mohon oke izin oke Pak siap bertanya. ya silakan Bu Hasanah dari Oke, Banyuwangi Ibu nih ya. oke, Ya. dari Banyuwangi mohon izin Pak. Sekedar mengkonfirmasi saja sekaligus memperjelas pemahaman kami terkait dengan Hmm, tugas pertama Bapak. Jadi tugas pertama ini boleh menunjukkan Pak Nge? Kebetulan monggo monggo. beberapa seminggu kemarin saya membuat media sederhana yang tujuannya itu untuk mengenalkan konsep huruf kepada anak-anak. Kebetulan kami di kelompok bermainnya Bapak. Jadi kalau misalkan bentuknya seperti ini, mungkin bisa disebut tiga dimensi. Untuk tugas pertamanya bisa kita buatkan berreferensi pada ini, Pak, nggih? Bisa. Apakah bisa dipakai? Oke bisa Bu ya. Oke. Jadi Matur nuwun. yang eh, yang tadi ada beberapa contoh tadi ya yang saya tampilkan tadi. Jadi salah satu bentuk media tiga dimensi itu adalah benda secara nyata. Jadi tidak dalam bentuk gambar ataupun yang itu media visual itu. Bisa Bu nanti tinggal membuat sketsanya gitu ya. Jadi sketsanya di tugas pertamanya bisa pakai ini, Bapak, nggih. Iya, oke, oke. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Oke, oke.
Baik ya kita lanjutkan saja. Saya akan menunjukkan terkait dengan instruksi tugasnya. Saya set terlebih dahulu. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Oke, Pak. Baik, Kelihatan. agak Kelihatan, saya Pak. lebih perbesar saja. Nah, di tugas yang pertama ini nanti seperti yang saya sampaikan tadi bahwa nanti teman-teman ini membuat sebuah rancangan desain media sederhana 3 dimensi ya. Rancangan saja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya medianya, ya berarti nanti ya bikin rancangannya. Jadi mulai dari nol lagi, nggak apa-apa. Nanti medianya itu bisa ditampilkan di yang tugas ke terakhir, ya, Hmm. ataupun tugas kedua. Bentuk nyatanya sudah ada sehingga teman-teman nanti membuat draft rancangan sesuai dengan format yang ada. Nah, kemudian nanti rancangannya harus mencakup yang pertama pastinya sketsa atau gambar media. Bisa nanti digambar secara langsung, bisa digambar secara langsung melalui pulpen ataupun apa itu yang pasti itu secara apa ya, secara jelas bisa menampilkan apa yang mau dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah deskripsi fungsi dan tujuannya. Nah, ini tujuan media itu untuk menyampaikan materi apa, itu juga harus jelas. Semakin jelas ya semakin baik. Dan yang terakhir adalah alasan memilih media tersebut. Nah, alasannya niki anu ya, apa yang apa ya ilmiah ya, jangan nanti alasan ya karena saya suka itu ya seperti itu. Jadi alasannya yang objektif, yang melalui apa ilmiah karena misalkan karena media ini dapat mempengaruhi minat belajar siswa karena seperti ini kayak gitu contohnya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yakni teman-teman nanti memilih topik pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan sudah ada medianya, ya di drop down dari ulang media itu dulu dikembangkan untuk eh, topik pembelajaran yang seperti apa gitu. Kalau belum punya, ya teman-teman menentukan dulu topik pembelajaran yang sesuai dengan bidang yang paling dikuasai oleh teman-teman ya. Jadi misalkan yang paling dikuasai untuk topik mata pelajaran bahasa Indonesia ya silakan nanti disesuaikan. Kemudian merancang media ini untuk membuat sketsa dan gambar 3 dimensi. Nah, ini selain gambarnya, nanti juga bisa menunjukkan detail ukurannya, kira-kira seperti apa, kemudian bentuknya, dan bahan yang akan digunakan. Ya, mohon maaf. Terus kemudian nanti ini untuk ukurannya silakan dicantumkan, karena tadi beberapa yang mengumpulkan itu belum apa ya menuliskan ukurannya secara rinci ya. Jadi semakin rinci itu semakin baik karena di kriteria penilaian itu ini kalau penilainya pengen penuh itu penggunaan media dijelaskan dengan jelas dan rinci. Terus kemudian yang ketiga adalah mendeskripsikan medianya tadi. Ini silakan nanti fungsi dan cara penggunaannya dituliskan dengan jelas, serta tujuan pembelajarannya apa. Jadi kalau yang di nomor satu tadi topiknya, topik pembelajarannya seperti apa, di yang poin ketiga nanti itu tujuannya harus tampilkan. Misalkan eh, teman-teman, Bapak Ibu di sini mau mengajarkan topik terkait dengan saya contohkan tuh, misalkan perkalian dan pembagian misalkan dalam matematika, perkalian dan pembagian. Nah, berarti topiknya nanti di atas ditulis perkalian dan pembagian. Nah, tujuannya nanti ya disesuaikan dengan apa yang ada di buku materi ataupun
capaian pembelajaran itu. Misalkan siswa dapat mengaplikasikan perkalian dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya contohnya seperti itu misalkan. Nah, selain itu juga harus menyertakan alasan mengapa Bapak Ibu dan teman-teman semua itu memilih media tersebut. Dijelaskan secara secara ilmiah itu tadi ya, jangan sampai nanti ada ah, ada alasan karena saya suka media ini itu kan gak ilmiah, sangat subjektif. Jadi nanti misalkan alasan memilihnya karena media ini relevan dengan materi yang dipelajari di pendidikan anak usia dini misalkan atau SD atau juga alasannya karena bahan-bahannya mudah atau relatif mudah ditemukan seperti itu ya juga bisa jadi alasan. Yang pasti alasannya juga harus jelas dan rinci. Terus kemudian setelah 3 langkah ini selesai baru menyusun laporannya. Ya, menyusun laporannya nanti laporannya seperti apa? Ya, ini ada formatnya nanti. Terus kemudian ini bobot penilaian nanti eh, kelengkapan rancangan desain itu ya seperti tadi ukuran, bentuk dan bahan itu apa? 30%, ya. 30% ini nanti jadi di sketsanya atau gambarnya ini ukurannya bagaimana, kemudian bentuknya secara singkat bagaimana, kemudian bahan-bahannya menggunakan apa saja, ya seperti itu. Kemudian kejelasan deskripsi. Nah, ini mulai dari topik materi tadi, kemudian fungsi dan cara penggunaan, kemudian tujuan pembelajaran tadi juga harus jelas. Itu 25%. Kemudian relevansi media terhadap topik. Nah, ini relevan apa enggak? Jangan nanti kok topiknya tentang, misalkan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, topiknya tentang lautan. Tapi medianya yang ditunjukkan menunjukkan tentang daratan atau pegunungan kan itu sangat tidak relevan. Jadi seperti itu dipertimbangkan dengan baik. Kemudian alasan. Nah, ini tadi saya menyampaikan alasan juga harus ilmiah dan semakin jelas semakin baik. Jadi kalau alasannya ada 2 atau 3 tulis semuanya, jangan hanya ditulis satu. Itu untuk selanjutnya. Nah, ini formatnya. Oke. Ini formatnya kan sudah ada di e-learning yang sudah saya apa uploadkan. Saya contohkan di e-learning, teman-teman bisa mendownload yang seperti ini. Nanti tugasnya harus disesuaikan dengan format ini, biar ada semacam konsistensi dan keseragaman ya. Seperti ini saja. Jadi topik pembelajaran ya tinggal mengganti yang di huruf merah ini. Jadi nanti huruf-huruf merah ini silakan nanti diganti dengan warna hitam kalau sudah diedit. Topik pembelajaran, kemudian sketsa gambar. Sekali lagi, sketsa gambar ini harus jelas ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Itu harus ada ukuran, harus ada bahan-bahan apa saja yang digunakan. Terus kemudian juga tadi yang satunya adalah bentuknya kurang lebih seperti apa. Tuh. Jelaskan fungsi, saya kira sudah cukup jelas. Cara penggunaan media, tujuan pembelajaran dari media. Kemudian yang terakhir, justifikasi pemilihan media. Jadi ini alasan ini tadi ya. Kalau alasannya banyak memilih itu, ya silakan ditulis semuanya. Gitu. Dan yang pasti, tolong nanti dalam mengerjakan ini, silakan kalau mau menggunakan bahasa AI, misalkan biasanya kan kita menggunakan ChatGPT ataupun Gemini, itu ya silakan. Tetapi nanti pada hasil akhirnya silakan dengan bahasa dari teman-teman. Jadi ChatGPT sama Gemini saya kira hanya untuk membantu saja ya. Jadi yang paling memahami media ini adalah ya teman-teman sendiri. Sekali lagi saya sampaikan bahwa media yang dirancang ini sifatnya sederhana ya.
Jangan yang terlalu apa bagus atau jangan yang terlalu rumit untuk mengembangkannya seperti itu. Baik, itu terkait dengan tugas sudah cukup ya mungkin untuk saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan saya beri kesempatan bagi yang mau bertanya terkait dengan penugasan ini. Barangkali tadi yang apa yang di e-learning sudah mengumpulkan, kalau nggak sesuai dengan penjelasan tadi, silakan nanti diganti nggak masalah. Seperti itu. Monggo silakan bagi yang ingin bertanya atau yang masih kurang jelas, silakan mengangkat tangan atau bisa langsung berbicara. Ya, Bapak, Assalamualaikum, izin bertanya lagi. Silakan, Mbak Tria. Bapak terkait tugas pembuatan sketsa tadi, mohon maaf Bapak tadi sedikit kurang jelas. Apakah boleh membuat sketsanya tidak buatan sendiri? Maksudnya uh, apakah harus 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 membuat untuk media sendiri atau boleh mengutip dari internet terus dimodifikasi misalkan boleh seperti itu atau harus murni pure karya sendiri? Ya. Baik, terima kasih Mbak. Ya, dalam mengembangkan mengembangkan sebuah media, kalau kita sifatnya itu ATM ya bahasanya ya. ATM itu akronim dari amati, tiru, kemudian modifikasi itu nggak masalah. Karena dalam mengembangkan media itu kalau misalkan ada media yang sudah baik, terus disesuaikan dengan kebutuhan di lingkungan jenengan, di lingkungan Bapak Ibu itu ya nggak masalah. Jadi nanti tinggal memodifikasi, terus teman-teman membuat rancangannya itu seperti apa, ukurannya. Kalau misalkan yang ada di internet itu ukurannya besar, oh coba jenengan buat versi yang lebih sederhana itu seperti apa. Kayak gitu nggak apa-apa. Dan yang pasti nanti harus sesuai dengan tujuan. Dan yang kedua, hati-hati ya kalau mencari dari internet itu biasanya kan ada tugas-tugas mungkin dari mahasiswa yang kemarin-kemarin ya. Jadi nanti kalau teman-teman langsung mengcopy paste dari itu, biasanya itu ada dua jawaban yang sama. Ada jawaban dua yang sama sehingga nanti dalam penilaian pun biasanya kalau saya itu penilaian saya bagi dua kalau sama persis. Misalkan nilainya 80 ya saya bagi dua 40 kan sayang kan eman-eman kalau hanya seperti itu membuat hasil dari teman-teman tidak maksimal ya. Jadi kalau misalkan dapat dari internet ya silakan dimodifikasi. Gambarnya yang ada di internet itu jangan pakai gambar itu. Saya harapkan jangan pakai gambar itu karena sangat berpotensi itu sama dengan yang lain ya, sama dengan yang lain. Misalkan nggak sama dengan di kelas 10 ini. Itu nanti sama dengan yang ada di kelas lainnya. Saya sendiri juga selain memberikan materi di kelas 10 ini juga di kelas 7 sama kelas 8. Jadi yang dari internet itu silakan digambar ulang, dimodifikasi ulang. Seperti itu ya Mbak Tria ya. Ya, baik Bapak, terima kasih penjelasannya. Iya. Silakan yang lain barangkali ada yang kurang jelas atau perlu dijelaskan ulang. Monggo. Mohon izin bertanya lagi, Bapak, Oke, silakan Bu Asana. terkait dengan tugas satu, Bapak. Iya, Oke. monggo. Terkait dengan tugas satu, ketika nanti rancangannya sudah dibuat, sebelum diupload di tugas, boleh nggak Pak, kira-kira sebelum diupload itu kita konsulkan lagi di grup WhatsApp ini? Untuk memastikan Ah, tidak ada kesalahan maksud saya. oke.
Baik, silakan Bu Hasanah. Nanti walaupun seandainya nanti nggak digas pun, eh, misalkan dengan Japri, monggo Bu Hasanah. Nanti Bisa nggih. akan segera saya tanggapi ya dari Banyuwangi. Ngapunten, saya juga dari Banyuwangi nih Bu Hasanah. Nggih, Pak Banyuwangi Kertasari, Bapak. Iya. Gitu ya Bu Hasanah ya. Jadi monggo nanti kalau Nggih, misalkan matur nuwun. konsultasi, mau konsultasi secara pribadi maupun melalui grup WA, silakan saya buka. Cuma nggih mohon maaf nanti barangkali saya menjawabnya itu agak sedikit telat gitu karena eh nggih, napa kesibukan tadi nggih. Tapi sebisa mungkin akan saya jawab Nggih, Bapak. seperti Matur itu. mbah nuwun. Deh, Terima sami-sami Bu. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silakan yang lain. Assalamualaikum Bapak. Ya, Ya, Waalaikumsalam. Silakan. selamat pagi. Saya Risma Injani. Izin bertanya ya Pak ya. Kan tadi tiga dimensi ini misalkan apa dilihat dari berbagai sudut. Terus kan saya mau coba katanya kan apa kertas atau kardus atau dan lainnya gitu. Misalkan kalau saya coba pakai kain flanel gitu, boleh nggak ya Pak? Pertama itu. Terus kedua di sini kan kayak tidak ada diperuntukkan tingkatan khusus ya Pak ya. Kayak misalkan kebetulan saya kan dari PAUD. Jadi misalkan mau saya itu di kelompok bermain atau di TK gitu kan apa diperbolehkan gitu. Terus yang ketiga ini kan baru berupa sketsa ya Pak ya gitu. Nah, tadi mungkin kalau zaman dahulu kan sketsa itu kayak dibuat sendiri. Nah, mungkin tadi juga ada pertanyaan sebelumnya kan, apakah boleh dari internet? Nah, nanti kan saya juga sama kayak mencoba dari internet tuh. Nah, tapi si sketsa tersebut itu saya buat sesederhana mungkin seperti apa yang ingin saya terapkan seperti itu. Apa apa bisa seperti itu, Pak? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Risma ya. Jadi yang pertama tadi pertanyaan terkait dengan apa tadi? Eh Bahan anu atau ya, media, ya Pak. bahan Kain media flanel. flanel. Oke. Terkait dengan media apapun itu yang mau jenengan kembangkan, yang pasti pertimbangannya tadi jenengan harus mempertimbangkan konsep dua dimensi dan tiga dimensi. Kalau kain flanel itu sudah berbeda fungsi dengan gambar, itu ya silakan. Kayak tadi yang ditunjukkan oleh Bu Hasanah tadi nggih, yang angka-angka itu kan. Angka-angka itu kan sebenarnya adalah dalam bentuk visual ya, gambar yang atau angka yang ditulis di dalam kertas. Tapi pada prakteknya itu terdiri dari apa komponen-komponen yang lain sehingga itu bisa dikatakan tiga dimensi seperti itu. Jadi nggak hanya angka yang tertulis pada kertas toh. Kalau cuma angka tertulis dalam kardus itu masuk dua dimensi. Kalau misalkan dengan membuat flanel, flanel itu menunjukkan sesuatu hal yang nyata, itu nggak apa-apa, Bu, seperti itu. Yang kedua, terkait dengan tingkatan, itu silakan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi pun silakan. Yang pasti media yang dikembangkan itu harus relevan dengan tujuan pembelajarannya, seperti itu. Yang ketiga, terkait dengan sketsa. Nah, itu tadi kan di tugasnya keterangannya kan gambar atau sketsa ya. Jadi kalau sketsa itu biasanya memang digambar sendiri, baik itu melalui apa media media tulis secara langsung ya kayak pulpen, pensil ataupun sketsa melalui media digital seperti ya aplikasi CorelDRAW. Itu silakan kalau seperti itu. Pun kalau dalam bentuk gambar pun itu nggak silakan. Cuma kalau bentuk gambar jadi di internet itu kan biasanya nggak ada penjelasannya ya, nggak ada penjelasannya. Misalkan ada gambar botol lah, ada gambar botol. Ya itu nanti silakan dijelaskan botolnya itu ukurannya berapa senti, terus kemudian apa selain botol itu
alatnya yang digunakan apa saja. Kan botol ada ukurannya tuh, ada yang 600 mili, ada yang 1500 mili, itu juga dijelaskan. Jadi walaupun gambar hasil adopsi dari internet itu juga harus diperjelas terkait dengan ukuran, bentuk, dan eh, apa nama bahannya yang digunakan. Seperti itu, Mbak Risma ya. Ada yang masih kurang jelas? Baik, Bapak, terima kasih banyak sudah cukup jelas. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Ini yang masuk baru 15 ya. Adakah pertanyaan yang lain? Mbak Elin? Oh, enggak, saya kira mau tanya. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, ini akan saya buka e-learningnya. Sebentar. Oh ya, Pak Bu, barangkali mau diskusi juga melalui chat grup di e-learning ya silakan ya. Jadi nanti tetap akan sebisa mungkin saya tanggapi dan saya segera untuk merespon yang di apa di kan ada grupnya, grup yang di chat e-learning itu ada menanyakan di situ ya nggak apa-apa karena mungkin pas teman-teman membuka apa ya e-learning terus kemudian di e-learning itu ada yang nggak paham silakan langsung ditanyakan silakan Kak baik terkait dengan materi maupun dengan penugasan seperti itu terus Siap, Pak. oke, kemudian eh bentar. Nah, itu kuis di setiap sesi, hampir di setiap sesi, nggak semua sesi. Itu ada kuis ya silakan itu dibuat untuk latihan ya. Nanti kuis itu nggak nggak apa ya nggak masuk dalam kriteria penilaian, tetapi dari kuis itu nantinya juga dapat saya pertimbangkan terkait dengan keaktifan teman-teman itu. Karena ini sebentar saya share ulang. Nah ini. Nilai nantinya yang didapatkan teman-teman di nilai akhir itu adalah yang 60% itu dari apa yang dipelajari di e-learning ya. Jadi dari tuton itu keaktifan teman-teman, terus kehadiran, juga kualitas tugasnya itu 60% di situ. Selanjutnya yang 40%-nya adalah dari nanti ujian akhir semester. Nah, seperti ini. Jadi nanti kehadiran waktu itu web itu 10%. Terus kemudian yang di tugasnya itu 90%. Tuh. 90% ini juga termasuk yang tadi keaktifan juga akan saya berikan pertimbangan. Misalkan mengerjakan kuis itu nggak wajib hukumnya. Tetapi nggak ada salahnya teman-teman mengerjakan itu untuk latihan. Berarti kan hukumnya sunnah. Ya, kalau sunnah berarti kan nggak dikerjakan nggak masalah kalau dikerjakan pun ya dapat
pahala, sehingga nanti pahala itu yang akan saya jadikan pertimbangan untuk penilaian itu. Misalkan tugasnya kok nilainya 70. Lah, teman-teman nanti mengerjakan kuis, berarti ya wes malih 75 seperti itu. Begitu teman-teman terkait dengan penilaian di mata kuliah media sederhana tiga dimensi ini. Pangapunten Begitu. Bapak, izin Nggih, menyampaikan monggo. ya. Terkait dengan kuis dari sesi 1 sampai dengan sesi 3 di Hmm. aplikasi saya tidak bisa dibuka nggih, Pak. Jadi Oh, kuisnya tidak begitu. bisa ditampilkan. Kalau Baik-baik mata itu. kuliah yang lain saya mengerjakan, cuman yang di mata kuliah panjenengan tidak bisa terbuka kuisnya. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Itu memang nggak di semua sesi bisa dibuka, Bu. Coba saja nanti yang bisa dibuka, nggih, silakan sambil dikerjakan. Begitu nggih, Bu ya. Kalau nggak bisa, nggak Oke. apa-apa, karena memang di setiap sesi itu pasti ada apa tulisan kuis, cuma ada yang berkuis, ada yang tidak, begitu. Begitu ya, Bu ya. Pengguna pengguna tidak memiliki upaya seperti itu ya, Pak. Jadi kan tidak bisa mengerjakan juga meskipun guna. Iya, iya, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, Bu. Karena kembali lagi, kuis itu sifatnya nggak wajib. Kalaupun ada, nggih, silakan. Atau kalaupun bisa, dan kalaupun ada, silakan dikerjakan. Oke, matur nuwun, matur nuwun. Begitu ya, teman-teman. Mungkin kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, terakhir akan saya absensi terlebih dahulu. Jadi mohon saat absensi ini nanti bisa saat saya panggil bisa anu ya, bisa merespon ya, karena juga terkait dengan nah ini ini ada hampir semua mata kuliah prodi teknologi pendidikan kuisnya tidak bisa diakses. Oke, nanti akan coba kita tindak lanjuti. Kalaupun nanti sampai akhir sesi ke-8 kok kuisnya tetap nggak bisa, ya nggak masalah. Karena sekali lagi itu nggak wajib. Begitu ya teman-teman. Ini akan Pak, saya. maaf, mau Oh iya tanya kembali silakan. sedikit. Ini kan tadi nilai Tuton kan 60%, terus nilai UAS Ya. 40%. Nah, apakah ini kan praktikum, apakah ini juga ada UAS tertulisnya kayak nanti di akhir Desember gitu? Karena kan setelah kemarin pas di semester 8 kebetulan kan ada karil gitu ya Pak ya. Nah, itu praktek juga sama maksudnya kayak buat laporan gitu. Nah, kebetulan itu tidak ada untuk penilaiannya kemarin di akhir semester itu tidak ada penilaiannya, namun ada penilaian lulus atau tidak seperti itu dan dia tidak ada ujiannya gitu. Saya ingin bertanya aja apakah ini ada ujian tertulisnya untuk di akhir UASnya di Desember itu. Terima kasih Pak. Ya, ya, baik, terima kasih Mbak Risma. Terkait dengan penilaian UAS, nanti ditunggu ya. Jadi nanti akan ada instruksi lanjutan terkait dengan UAS, apakah nanti UASnya itu tertulis atau hanya dalam bentuk project ya, dalam bentuk project eh, terkait dengan mata kuliah. Misalkan UASnya cuma untuk mempresentasikan proyek hasil pengembangan media sederhana tiga dimensi, ya itu silakan dikumpulkan seperti itu. Nanti akan ada instruksi lanjutan Mbak Risma ya. Baik, terima kasih Pak. Oh ya Bapak, izin untuk Oh ya, penilaian kehadirannya itu konsepnya seperti apa ya Pak? ya Di penilaian Tuton tidak kehadiran ada. ya khusus untuk mata kuliah praktikum ya semuanya ya, bukan hanya praktikum atau mata kuliah media sederhana tiga dimensi ini saja. Itu nilai kehadiran berdasarkan kehadiran di itu web ya. Mohon maaf kalau sedikit rame. Ini kebetulan di dekat apa ruangan yang sedang ramai ya. Jadi seperti itu Mbak Tria. Nanti saya absen kan setiap akhir diskusi seperti ini akan saya absen. Nantinya kalau teman-teman absennya 3 kali hadir semua di 3 kali itu web itu ya 100%. Seperti itu Mbak Tria ya. Terima kasih Pak. Iya. Mungkin ada yang lain sebelum kita akhiri diskusi hari ini. Kalau tidak ada, saya absen ya.
Sebentar. Bapak jam webnya bisa dipindah, nggak bisa ya? Saya panggil ya. Tolong bisa merespon yang saya panggil. Ini saya absen. Yang pertama Mas Muhammad Irfan Hakim. Benar, Pak. Baik. Tadi kan anu ya, kita belum semacam perkenalan ya. Mas Irfan Hakim dari mana, Mas? Saya dari Semarang, Pak. Oke, Semarang, Jawa Tengah. Makasih, Mas Irfan. Kemudian Mbak Wisma Emilia, ada nggak? Mbak Wisma Emilia kayaknya nggak hadir, nggak ada. Oke, Mbak Siska Desmayanti, apakah hadir, Mbak Siska? Nggak hadir. Kemudian Mbak Risma Anjani tadi hadir ya. Hadir Pak, selamat Mbak Risma, pagi. iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Asalnya dari mana Mbak Risma? Saya dari Rangkas Bitung Pak, Lebak, Banten. Oh, Banten, oke. Lumayan Iya, ujung barat ini ya. iya, Iya, saya ujung iya, timurnya, Bu. iya betul Pak, agak jauh ya. Iya. Baik, terima Salam kasih ya. kenal ya Pak ya, mohon Ya, bimbingan dan arahannya. Terima kasih banyak. insya Allah ya sama-sama. Lanjut ke Mbak Diaul Fadilah. Hadir? Iya, hadir Pak. Iya, Mbak Diaul dari mana, Mbak? Dari Bogor, Pak. Oh, Bogor. Sudah mengajar, Pak ya? Sudah. Iya, ini kayaknya backgroundnya di sekolah, Mbak. Iya, di sekolah. Baik, terima kasih, Mbak. Diaul panggilannya siapa ini, Mbak? Aul. Dilah, Pak. Oh, Dila. Oke. Iya. Terima kasih, Ya, Mbak sama-sama. Dila. Kemudian Mbak Anissa Indahwati. Ada? Hadir Pak Baik. Dari mana asalnya Mbak Anissa? dari Jakarta. Oh, Jakarta. Sudah Ya, mengajar, Mbak? eh, Gimana? Sudah, Mbak ya? ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Anissa yang dari Jakarta. Selanjutnya Mbak Trianu, bacanya Trianu ya. Anu Triano, Pak. Ciri Iya, khas orang Trianu. Sunda. Oke, oh dari Jawa Barat ya? Ya, Iya. Dari mana, Mbak? dari Oh, Majalaya, Pak. Bandung. Majanai. Oke, Bandung juga. Baik, terima kasih Mbak Trianu. Sama-sama, Pak. Selanjutnya Mbak Zelin. Hadir Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana asalnya Mbak Zelin? Selamat dari Bandung Pak. Oh, Bandung juga banyak dari Bandung ya. Ya. Ya, baik, terima kasih Mbak Mohon Zelin. Oh bimbingan ya, Bapak. Terima kasih. ya. Terus selanjutnya Mbak Nikmatul, apakah hadir? Nikmatul Ismah, Mbak hadir. Terus Mbak Elin Megaratna, ada Mbak Elin? Cek ini ada, hadir di Zoom ada, belum menanggapi. Cek Mbak Elin. Oke, hadir Pak. Oh, monitor ya. Hadir, hadir Pak. Ya, baik. Asalnya dari mana Mbak Elin? Dari Yogyakarta. Oh, Jogja. Jogja mana Mbak? Piyungan. Piungan itu berarti masuk Bantul. Nggih, Sleman nggih, atau masuk Bantul? Bantul. Oh, Bantul Bantul. ya. Iya. Ya, terima kasih Mbak Elin. Nggih, salam kenal Pak. Ya, selanjutnya Mbak Maisi. Ada nggak Mbak Maisi tadi? Oh, ini ada. Mbak Maisi, monitor. Apakah terdengar?
Kita lewati dulu saja. Mbak Sylvia, Hadir, hadirkah Pak. Mbak? Oke, Mbak Sylvia. Mbak Sylvia, ya. Asalnya dari Nggih, mana Mbak dari Sylvia? Pasuruan, dari Sepas. Pasuruan. Baik, Jawa Timur juga. Terima kasih Mbak Sylvia. Selanjutnya Mbak Winda Ridwan. Mbak Winda nggak hadir ini kayaknya. Lanjut ke Mbak Fitria. Apakah hadir Mbak Fitria? Nggak hadir ya. Lanjut ke Mbak Umronia. Ada Mbak Umronia. Mbak Umronia tidak hadir. Selanjutnya Mbak Andea Novita. Nggak ada juga ya. Hadir, Pak. Oh, iya. Nggak asalnya dari mana? Bu, ya ini. Saya Genteng Banyuwangi, Pak. Oh iya, Banyuwangi juga. Oke, salam kenal. Saya Muncar. Oke, salam kenal juga, Pak. Oh, oke, Iya, saya iya. kemarin dari Muncar. Ya, cuma saya ngajarnya di Jember. Guru-guru TK berkumpul di sana kemarin. Iya, iya. Saya di Oh, Jember juga. oke, Ya. oke, Pak. Mohon bimbingannya, oke, Pak. Oke, makasih Mbak Andea. Oke. Selanjutnya Pak Nur Hasanah, Bu Hasanah tadi, ya. Iya, Pak. Ibu, Pak. Pak. Iya, Bu. Ya, mohon maaf teman-teman, karena nggih, di sini sebagian mungkin ya masih Mbak, ada yang Bu. Mohon maaf ya kalau saya memanggilnya agak random. Oke, Bu Hasanah Banyuwangi mana, Bu? Di Banyuwangi Kertasari, Bapak. Di Oh, sebelahnya Kertosari. Uniba. Oh, Oke. nggih, nggih, baik, nggih. Oke, terima kasih Bu Hasanah. Oke. Mohon Selanjutnya, bimbingannya, Pak. nggih, insya Allah. Selanjutnya Mbak Husnawati. Ada Mbak Husnawati? Nggak ada kayaknya. Lanjut Bu Sulastri. Ada Pak, Oh, nggih, siap. Dari mana, Bu? Asalnya, Bu? dari dari Bojonegoro Pak. Bojonegoro, nggih, Jawa Timur juga. Nggih, salam kenal nggih, Bu Sulastri. Terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Selanjutnya ke Mbak Renilda. Mbak Renilda ini tidak ada namanya. Lanjut ke Mbak Sania Fatimatus. Hadir? Mbak Sania nggak hadir. Selanjutnya Mbak Itayati. Cek Mbak Itayati, apakah hadir? Lanjut ke Mbak Kiki Kurniawati. Juga nggak hadir ya. Lanjut ke Mbak Melvi. Melvi Dayanti. Apakah hadir? Tidak hadir juga. Terakhir Mas Iksan. Mas Iksan. Hadir, Pak. Oh iya. Mas Iksan Hadir. asalnya dari mana, Mas Iksan? Provinsinya Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Daerahnya? Ketapang, Manis Mata. Oh, apa? Oke, baik. Mas Iksan, terima kasih. Tadi Mbak Maisi ya. Hadir Mbak Maisi? Ngecat ini kayaknya mungkin. Hadir, Bapak. Asalnya dari mana Mbak Maisi? Pak, Kalimantan Timur. Oke. Baik, terima kasih Mbak Maisi ya. Mungkin ada Ya, dari teman-teman Bapak Ibu yang belum saya absen. Kayaknya sudah semua ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, 13 ini saya sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Ini yang hadir, ada yang belum saya absen tadi. Saya akan coba ini ya, saya sebutan lagi ya ini yang hadir. Mas Irfan Hakim ada ya, Mbak Risma Anjani, Mbak Fadila, Mbak Anissa Indah, Mbak Trianu, Mbak Zelin, Mbak Elin, Mbak Maisi, Mbak Sylvia, kemudian Mbak Andea, Bu Nur Hasanah, Bu Sulastri, sama Mas Iksan. Ada yang nggak saya sebutkan? Oh ini yang pakai akun namanya 160930 nih siapa nggih? Oh Mas, mana tadi? Ini keluar masuk. Cek yang pakai akun 160930 pakai akun namanya Angka ini siapa? Saya, Pak. Ya, siapa Mbak namanya? Kak Desmanti, Pak. Siska Desmayanti. Oh ya, keluar masuk dari tadi. Akunnya namanya juga nggak baik saya. Ya, Pak. Ya baik Mbak Siska. Dari mana asalnya Mbak Siska? Padang, Pak. Oke, Padang, Sumatera ya. Baik, terima kasih Mbak Siska. Oke, Ya, ya. mungkin bisa kita cukupkan ya teman-teman, Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan tutorial webinar yang pertama ini. Semoga nanti di tutorial webinar di yang kedua ya, semuanya bisa mengikuti kembali. Juga yang saat ini berhalangan hadir juga bisa untuk hadir dalam kegiatan online ini. Dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih teman-teman ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Sehat-sehat selalu semuanya. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya.